Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada Rabu siang ya tanggal 21 Oktober 2022 kalau sakit rawuh silaturahmi teng pondoke Yai Mujib nggih nggih. Muhammad Abdul Mujib di pundi nggih alamatnya Yai? Jalan Rawa Indah, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Ya Allah, alhamdulillah. Nun sewu Yai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah saya sakit rawuh ke sini semata-mata tidak lain dan tidak bukan semuanya qadarullah ya Yai. Padahal sudah lama juga Yai sering menyampaikan kapan silaturahmi ke pondok. Bahkan kalau ada santri itu saya minta untuk memberikan motivasi. Insya Allah nanti saya pasti bahkan nun sewu Yai sering pun juga saya senang gitu loh ya. Monggo. Siapa tahu nanti ada materi-materi kesehatan. Betul itu. Materi kesehatan, motivasi untuk anak bahwa santri itu tidak hanya melulu ngaji jadi ustadz, tetapi ada potensi-potensi untuk menjadi yang lain. Betul. Karena jujur kan selama ini kan nun sewu ya, saya sendiri waktu pas mondok itu tidak terpikir dan tidak terbersit ya. Mungkin sekilas waktu itu saya pas mondok waktu itu malah terbersit. Ya kita pokoknya bisa ngaji gitu aja Yai. Nggak ada terbesit ingin jadi dokter apalagi jadi tentara nggak ada. Tapi tadi itu benar Yai. Insya Allah kita bisa sih. Santri itu multi talenta gitu ya. Bisa apa saja gitu ya. Yang penting kita ketahui keberkahannya ya. Betul. Nun sewu Yai tidak elok. Tak kenal maka tak sayang ya Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu Yai, boleh sedikit sekilas tentang kurikulum vitae ataupun riwayat Yai pas waktu di mondok. Aslinya pundi, terus tahun berapa Yai nun sewu Yai? Saya itu aslinya Jember. Aslinya Jember. Terus dulu MI di Jember, sanawiyah sama SMP di Jember. Kemudian saya mulai mondok itu tahun 83 masuk aliyah. Masuk aliyah Tebuireng. Terus lulus tahun 86. Nah, terus kuliah. Sandi nak beli makan nak. Ini aja. Tetap sampai selesai kuliah. Waktu itu 83 86 apa ya? Aliyah. Jadi teman saya itu Pak Hawin Kohari. Terus Pak Masud Adnan, Pemret Harian Bangsa. Terus Habib Ali Thohir bin Thohir itu sekarang Tangerang. Itu teman satu kelas. Kepala sekolahnya masih Pak Kiai Syuhada Syarif Allahumma yarham. Terus kemudian ke IKH. Jadi memang saya itu tidak pernah daftar sekolah negeri. Jadi tidak pernah nyoba saja, tidak pernah. Jadi memang langsung ke pondok. Nah, masuk di Fakultas Syariah. Terus lulus tahun 92. Kemudian diminta khidmah ngajar. Karena kebetulan ya waktu itu nggak salah apa dekan apa rektor IKH ya Kiai Syamsuri Badawi. Kiai Syamsuri. Saya pas sudah itu waktu itu nun sewu tirose IKH di pondok, dalam pondok. Waktu itu awalnya di pondok, kemudian keluar. Tahun saya berapa? pas mulai bergerak keluar. Jadi mulai jadi 86 ya. 86 itu mulai di
di Cukir itu. Nggih. Mulai pindah ke Cukir. Oh. Nah, jadi masih sangat sederhana sekali. Nggih. Kemudian sampai selesai. Nggih. Karena kebetulan termasuk kategori lulus terbaik, jadi makanya diminta ngajar. Diminta ngajar di fakultas. Pertama saya ngajar di Fakultas Tarbiyah. Nggih. Berarti tahun 92 itu ya, Yai. Nun sewu. Setelah selesai. Saya nikah dulu. Oh, nggih, nggih. Saya nikah dulu. Ya, istri saya itu putrinya Kyai Sohib Bisri Denanyar. Oh, Denanyar. Nggih. Ya Allah. Jadi kemudian saya mulai ngajar itu 95 insya Allah. Nggih, nggih, nggih. Terus sampai 2005. Nggih. Jadi 10 tahun. Berarti di Unhasi di Ada jadi Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Pertama di Tarbiyah mungkin 1 semester, kemudian dipindah ke Syariah. Nggih. Sampai 10 tahun. Nggih. Kemudian ya pernah jadi anggota dewan. Oh, di di Jombang. Oh, Jombang. Masya Allah. Dari PKB dulu. Tahun Nun sewu ya? 2004. 2004. Nah, berarti sampai 2009 gitu ya. 2009 periode. Waktu itu masih Gus Dur gitu ya. Anunya. Enggak. Ini Ketua. Maksudnya masih mohon maaf presidennya. Bukan presidennya, PKB waktu itu. PKB gitu. PKB-nya masih PKB Gus Dur. Kemudian ya selesai dari situ, saya tidak ingin kembali, tidak ingin lagi. Pada saat yang sama saya itu jadi PNS. Oh. Jadi tahun 2004 itu saya kan diminta untuk daftar PNS. Akhirnya ikut tes, dibiayai supaya mau itu. Sampai akhirnya jadi. Saya tes di Pondok Gede. Dan jadi PNS. Pas jadi anggota dewan. Nah, akhirnya saya milih jadi anggota dewan, PNS-nya. Terus kemudian ya udah setelah itu sampai selesai saya sudah tidak pingin lagi nyalon lagi, udah tidak pingin karena kayaknya tidak cocok. Tidak cocok untuk di DPR, artinya di legislatif itu. Makanya saya kelakarnya kepada teman-teman di sini itu saya itu dari DPRD ke DPRD. Apa itu ya? Sekarang DPRD itu Dewan Pengajian Rutin Depok. Dewan Pengajian Rutin Depok, Masya Allah. Saya itu mungkin jumlah pengajian saya itu terbanyak di sini. Masya Allah. Jadi saya itu juga Gusti Allah nuntun itu. Mengarahkan saya ke sini, kemudian sampai dari nol. Nun sewu Yai, kan 2004 sampai 2009 jadi DPRD Jombang. Ceritanya Yai, ke Depok ini loh ya, Nun sewu. Itu yang mungkin teman-teman alumni Tebudeng lainnya siapa tahu ingin mengetahui Nun sewu ya. Jadi setelah tidak jadi anggota dewan itu, saya sebenarnya pulang ke Jember sih. Jember, ingin meneruskan kegiatan yang ada di Jember. Tapi kemudian rasanya apa ya, penerimaan masyarakat itu kurang, ya biasa-biasa saja. Karena mungkin ya tahu kecil saya bagaimana. Makanya suatu saat itu delalah. Saya itu ada kegiatan di Bogor. Bogor, kemudian kebetulan ada saudara yang tinggal di Cibubur. Saya mampir, kemudian ya ngobrol-ngobrol. Beliau yang punya ini, yang punya tanah sini. Saudara Yai itu, saudara. Yang di Bogor itu Yai. Yang di apa, Cibubur. Mohon maaf, Cibubur. Kemudian saya tanya lah, rumah yang di sana untuk apa? Ya nganggur sebetulnya, pokoknya mau dijual tidak boleh. Saudara dari Jember juga ya? Saudara. Jadi istrinya itu sepupu saya. Istri sepupu. Kemudian apa namanya? Saya tanya, lah rumah yang di sana, karena di sana bikin yang besar. Di sini katanya mau dijual tapi oleh ibunya tidak boleh karena rumah pertama.
Pokoknya dipakai ngaji-ngaji gitulah katanya gitu. Nggih. Ditawarkan orang-orang itu enggak ada yang mau. Artinya ditawarkan bukan dijual, supaya dipakai untuk tempat pengajian itu enggak ada yang mau. Bahkan sempat mau dikasihkan ke Yusuf Mansur sebetulnya. Oh, Masya Allah. Saking pokoknya supaya manfaat. Untuk ngaji. Untuk ngaji. Nggih. Nah, akhirnya ya itu terus saya bismillah saya ke sini. Jadi ya awalnya sendiri belum ada pesantren, belum ada saya sendirian. Ya pokoknya di masjid. Berarti awalnya di sini apa ya izin ya? Berupa tanah rumah gitu? Rumah aja ini. Oh, rumah aja ini. Oh. Itu belakang belum ada semua. Nggih. Jadi saya sendirian aja di sini. Nggih. Jadi ya lah. Tapi alhamdulillah karena begitu awal-awal di sini saya diterima oleh masyarakat. Masya Allah. Jadi saya setengah bulan di sini sudah diminta ngaji kitab, coba. Masya Allah. Artinya kan orang masyarakat itu langsung percaya. Nggih. Jadi saya pertama di sini itu pokoknya di masjid aja. Jamaah 5 waktu di masjid. Nah, kemudian tiba-tiba ya itu ada salah satu ustadz di sini yang alumni pondok pesantren juga. Tiba-tiba pagi-pagi itu Pak Ustadz minta ngaji ya ini kitabnya. Itu setengah bulan ya? Setengah bulan di sini. Kitabnya Kifatul Akhyar. Saya sendiri belum bawa kitab itu. Ngaji Kifatul Akhyar, waduh. Saya itu belum, artinya belum tolak, belum nggak bawa kitab. Tapi ya Bismillah. Alumni Teburung tak pikir pokoknya tabarukan Mbah Hasyim. Tabarukan Mbah Hasyim. Insya Allah. Akhirnya dari situ ya alhamdulillah sampai sekarang kan. Lah terus sudah akhirnya karena waktu itu mau Ramadan, Ramadan ada yang minta khataman di sini. Awalnya saya Yai, tiba-tiba Yai diminta itu menurut masyarakat waktu itu karena saya tiap hari di masjid kan. Tiap hari di masjid jadi sering kalau habis sholat kan ngobrol biasa gitu. Ngobrol, ditanya-tanya, bahkan mungkin ada yang ngetes ketika itu kan ya. Ngetes ilmunya gimana lah gitu. Karena kira-kira udah kira-kira pantas atau gimana terus minta ngaji itu Kifatul Akhyar. Terus Ramadan itu ada yang minta ngaji Nasoihul Ibad 2 orang di sini, alhamdulillah khatam selama Ramadan. Lah setelah Syawal itu kebetulan di sini ada alumni juga di atas itu, alumni Teburung. Ustaz Jabari itu atas saya bahkan 3 tahun di IKH. Nah, termasuk benar-benar yang lain minta ngaji kitab dan kitabnya langsung kitab gede-gede coba. Saya kaget saja. Saya ajak ke toko kitab di Bogor sana minta ngaji kitab apa. Masya Allah. Langsung ngaji Fathul Wahab. Terus Tafsir Munir. Terus kemudian Riyadus Shalihin. Nasoihud Diniyah, Kifayatul Atqiyah. Nah, jadi seminggu 3 kali awalnya gitu. Di masjid. Di sini. Jadi di sini Terus setelah itu saya nerima anak kecil-kecil. Kalau sore itu nerima anak ngaji, arah pulang-pulang sekolah itu saya. Itu saya tahun berapa ya berarti ya? 2012. Oh, 2012. Jadi 2012. Saya masuk sini itu 20 Mei. 20 Mei 2012. Ya itu, terus kemudian saya ngadakan diniyah. Nah, kemudian terpikir kan, diniyah ini kalau anak-anak disuruh hafalan kok ndak masuk. Jadi kalau ndak hafalan masuk. Akhirnya saya merasa ini nggak efektif ini. Ini harus ada madrasah atau pesantren. Nah, makanya kemudian musyawarah sama tokoh-tokoh sini, kemudian untuk merintis pesantren. Jadi sebenarnya ada pesantren, situ ada pesantren, pesantren. Nah, ya mungkin harus begitu alurnya. Jadi sebelum itu sih. Sebelum itu pas dilalah ketika saya sudah mulai ngaji di sini itu, ada di sini pengajian salafiyah. Pengajian salafiyah itu pengajian para kiai-kiai tiap malam Rabu.
tiap malam Rabu. Jadi pengasuh-pengasuh pondok itu ikut ngaji semua. Masya Allah. Dulu yang baca itu alumni Lirboyo. Oke. Nah, saya belum tahu itu, terus tiba-tiba dilalah orangnya parkir motor di sini karena ada kajian itu, kekenalan. Saya diminta datang ke majelisnya, dia datang. Datang malam Rabu itu, nah, udah akhirnya saya ikut mungkin setengah tahun saya ikut peserta. Tiba-tiba ada gejolak. Yang ngisi itu diberhentikan, yang alumni Lirboyo itu. Akhirnya bingung nyari siapa penggantinya. Lalu tiba-tiba saya ditodong untuk mengganti beliau. Untuk ganti itu, saya sebenarnya awalnya tidak mau karena pertama saya belum setahun di sini. Belum setahun. Berarti progresnya sangat langsung ya, langsung melonjak gitu saja grafiknya itu. Jadi langsung. Akhirnya begini, waktu itu almarhum yang punya pondok Nada itu, yang pondok terbesar di sini itu, dia bilang gini aja, malam Rabu depan yang ngaji Kiai Mujib di rumah saya, di pesantren saya, belum ditetapkan siapa gurunya. Udah, mulai dari itu sampai sekarang ini udah ngisi terus 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi berarti akhirnya orang menganggap dikira itu saya bisa ngaji kan, akhirnya dikira karena yang pesertanya para kiai-kiai, jadi saya ini gurunya para kiai lah gitu. Dari situlah kemudian yang namanya orang minta ngaji itu banyak, hampir seluruh Depok udah. Berarti benar-benar DPRD ya? DPRD. Jadi berarti dari DPRD Jombang menjadi DPRD di Depok ya? Depok. Gini kan sekarang ini. Masya Allah. Berarti kalau non sewu Depok, makanya Yai selalu nge-share kalau Depok sudah nggak asing dengan nama Yai. Karena sudah jadi DPRD selamanya nih Yai. Jadi alhamdulillah manfaatnya menjadi hampir ya kenal semuanya lah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gini awalnya karena saya dianggapnya gurunya para kiai. Akhirnya yang minta itu banyak di mana-mana. Izin Yai, tentunya kalau melihat sejarah Yai kan tidak mudah dan tidak semulus dan tidak segampang seperti yang kita bayangkan Yai ya. Penuh lika-liku ya Yai. Nun sewu Yai, waktu itu kalau saya melihat sejarahnya Yai kan, Yai bukan orang Depok dan tentunya juga mohon maaf bukan asli daerah-daerah sini lah Yai. Artinya pendatang. Tentunya untuk memulai ataupun merintis tidak semudah seperti kita bayangkan. Betul. Mohon izin Yai. Tidak semua orang bisa diterima. Itu dia. Mohon maaf waktu itu terbersit, mohon maaf Yai ya. Membayangkan sampai mohon maaf alhamdulillah kok saya lihat sebagai pendatang terus sudah yang tadi bilang ya bisa diterima, waktu itu pernah terbayangkan atau sudah punya atau yang penting kita jalankan dulu atau gimana ya Nun Sewu ya? Saya tidak pernah bayangkan kayak begini, tidak pernah bayangkan. Jadi bahkan saya itu mikir saya di Depok nanti usaha apa itu ya? Usaha apa gitu. Usaha ya. Jadi usaha itu saya pikir ya ngaji iyalah ngaji. Ya, ngaji ya. Anak mau buka pikiran itu mau buka cuci mobil apa cuci motor lagi itu awalnya itu manusiawi ya. Manusiawi. Karena kan kita memulai atau merintis dari nol ya. Dan kalau saya lihat lahannya bukan lahan yang kecil ini, pondok putihnya segini, pondok putranya juga ya kan. Ada BLK di sana. Ada BLK. Jadi udah hampir 1 hektar. Siap, sudah hampir 1 hektar. Jadi ya itu. Ya saya melihat semuanya adalah fadlun wa rahmatun minallah. Jadi kalau diurut di al-nalar sulit, di nalar sulit. Siap ya. Jadi ya ngalir saja sebetulnya. Semua serba dimudahkan oleh Allah. Semua. Kayak guru-guru nih. Ini kan pesantren ini
salaf ya, salaf. Karena di sini anak-anak hafalan alfiyah, hafalan alfiyah tasrifiyah. Iya. Dan alhamdulillah kalau lomba-lomba kitab selalu juara di sini. Iya. Jadi di juara. Nah, jelas guru-guru itu datang dengan sendirinya gitu loh. Masya Allah. Iya. Ada alumni Libya, saya kaget datang ke sini. Tak pikir ngajak debat ini, tak pikir ini. Ternyata orang Jember sana alumni Libya, tapi ngajinya kepada Kiai Syafi'i Hazdami. Jadi NU banget. NU banget. Terus mari ngono datang banyak guru-guru yang anu, Masya Allah ini betul-betul dibantu. Nggak usah nyari guru-guru itu datang sendiri. Amalannya ya. itu dulu. Jadi ceritanya gitu. Masya Allah. Jadi dimudahkan oleh Allah semuanya. Masya Allah. Fadlun wa rahmatun minallah ya Yai. Berarti Yai waktu pas habis jadi DPRD Jombang, terus rencana kembali ke Jember, harapannya di Jember bisa merintis, tapi kenyataannya di sana sambutannya kurang. Ya, karena mungkin asli di sana. Betul, jadi Yai. Orang di samping saya melihat orang di kampung saya itu pertarungan antar ustadz itu kayaknya jadi siap ya. Jadi tentunya juga tidak membayangkan sampai sejauh ini pindah ke Depok ya. Nggak pernah kebayang. Tapi mohon maaf, misalnya ada tidak waktu pas Yai sebelum berangkat ke sini ataupun pertama di sini sudah, mohon maaf Yai, bukan berarti kita mendahului kersane Gusti Allah. Mohon maaf, misalnya tanda-tanda insya Allah Yai akan tetap di sini dengan begini itu ada nggak Yai? Apakah dari yang istilahnya setengah bulan langsung diminta disodorin baca kitab? Jadi saya itu langsung ya hanya begini. Saya itu memang sempat sowan kepada kiai itu ya. Ada beberapa orang, 2 orang kayaknya yang saya tanya itu. Kira-kira saya cara khidmah itu cocoknya di mana? Cocoknya di mana? Jadi katanya ya diantaranya itu adalah di Depok. Jadi waktu itu alternatifnya Bandung, Jakarta, Bogor, Depok. Ya jadi gitu. Jadi ya akhirnya ngitung Depok itu jadi kayak semuanya itu mengalir dan dimudahkan semuanya. Jadi serba digampangkan. Berarti 2012 ya. Sekarang kan 2022 menjelang 2023. Berarti sudah hampir 10 tahun ya. Kalau dari sudut pandang manusia ya, capaian ini menurut saya secara pribadi merupakan capaian yang sangat luar biasa Yai. Izin Yai, kalau boleh saya katakan seperti tadi yang saya sampaikan, tidak semudah ataupun tidak semulus apa yang kita bayangkan Yai. Mohon izin Yai, walaupun tadi Yai menceritakan alhamdulillah di awal Yai sampai di sini setengah bulan sudah langsung diminta untuk membacakan kitab, terus lanjut lagi sampai akhirnya Yai sudah benar-benar jadi DPRD ya Yai di Depok ya. Dewan Pengajian Rutin ya. Depok. Mohon izin Yai, suka dukanya ya izin Yai. Siapa tahu bagi alumni-alumni yang lain yang mau merintis siapa tahu ya izin Yai. Jadi kalau orang hidup itu mesti, jadi kalau di Ikhya itu kan ada istilah innal insana lahu mubghidun wa muhibbun. Setiap orang itu pasti punya, ada orang yang seneng, ada orang yang tidak seneng. Ya, dalam perjalanan itu mesti ada yang tidak seneng, ada. Bahkan ketika mau berdiri pesantren dulu diprotes sebetulnya. Diprotes, udah banyak pesantren kok bikin pesantren. Betul ya.
Tapi ya alhamdulillah apa namanya, akhirnya sampai ada begini, sampai boleh mendirikan, jadi kayak ada di demo gitu kan. Iya, iya. Boleh mendirikan apa namanya sekolah, tapi harus anaknya yang tidak pulang pergi, yang harus menetap saja. Betul ya. Ya memang ya saya itu hanya, jadi di sini itu anak yang mau sekolah otomatis harus nyantri. Saya tidak terima anak yang pulang pergi walaupun tetangga sebelah. Jadi, berarti ini ya, di sini tidak ada yang pulang pergi nggak ada ya? Semuanya nyantri. Masya Allah, semuanya nyantri. Semuanya nyantri. Gitu. Masya Allah. Walaupun tetangga sebelah umpamanya di sini harus mondok. Harus mondok. Gitu. Jadi disiapkan nak pakai gini gue. Terus ya yang penting itu istiqomah ya, istiqomah. Saya juga belum bisa mengatakan apakah saya sudah istiqomah atau belum. Iya. Tetapi ya itu terus dilakukan dengan niat yang lillahi ta'ala, insya Allah. Iya, Masya Insya Allah. Allah dimudahkan. Insya Allah dimudahkan ya. Insya Allah, alhamdulillah. Mohon izin ya, alhamdulillah tadi Yai sudah mengupas tuntas ya. Mulai semenjak Yai berada di pondok tahun 82 sampai dengan 85 nggih, aliyah Yai lanjut ke IKH Yai. Terus sampai akhirnya Yai menjadi DPRD di Jombang Yai. Mohon izin Yai, ada kenangan-kenangan khusus dari Kiai almarhum Kiai di Tebuireng Yai yang mungkin sangat berkesan dia Yai, izin Yai. Jadi saya merasa semuanya ini adalah berkahnya Hadratus Syekh Hasyim. Masya Allah. Jadi kalau dibuka ya, dulu itu hampir tiap malam di makbar. Masya Allah, ya Allah. Jadi saya itu mutolaah kitab di makbaro, kemudian apa-apa ya di makam itu, tidurnya di serambi masjid. Masya Allah, ya Allah. Di bawah beduk itu. Masih bawa beduk ya. Kamar saya kan, saya masuk pertama itu di Komplek R. Komplek R itu di Bunyai Khadijah. Gus Isom. Itu Komplek R dulu? Depan itu. Itu Komplek Tebuireng juga? R dulu. Sekarang Al-Masruriyah. Iya. Kan waktu pas saya mondok sudah nggak ada ya. Jadi MNOP. Jadi depan itu ada Asrama Putra. Di situ termasuk Habib Ali. Oh iya, Habib Ali yang Tangerang ya. Habib Ali. Ya, terus kemudian Profesor Miftahul Huda. Yai. Itu satu kamar itu. Oh. Dulu di situ Pondok Putra ya, Indonesia. Ada putranya. Jadi sudah putra-putri apa putra aja ya? Ada putri juga. Itu putra satu kamar saja, kamar gede. Jadi gitu. Waktu itu masih Pak Kiai Abdurrahman Usman. Iya. Sama Bunyai Khadijah lah. Tapi saya tidak lama di situ. Saya begitu masuk di situ, kemudian awal tahun ajaran barunya saya langsung masuk ke Pondok Indo. Saya kamar di G2 pertama. G2 itu selatan masjid. Selatan masjid. Terus setelah itu pindah. Jadi G2 itu anak Jember saja. Oh, Jember. Terus saya mikir lah, kalau saya kumpul sama anak Jember terus, teman saya sedikit. Nggak berkembang lah ya. Saya pindah ke C11 bareng sama Cak Kiai Syuhada Sarkun. Oh, Syuhada Sarkun. Saya C10 Yai waktu itu Yai. Oh, C10. C10. Oh, panjenengan C11 Yai. C11. Oh, Masya Allah. Terus setelah itu saya pindah ke C3. Karena waktu itu di kamar C3 itu tidak ada yang tua, jadi makanya saya diminta untuk apa namanya ngayomi bocah-bocah nih. Terus setelah itu jadi pengurus di pondok Komplek P. Komplek P. P pinten ya? Dekat Makbaroh. Nggih, sebelah pulau. Tengah. Lo nggih sempat di P5 juga ya? Saya yang berarti P3 yang di atas. Yang tengah. Ya. Oh ya, yang tengah, yang P1, P2. Tengah-tengahnya, betul ya. Untuk pengurus. Untuk pengurus nggih, tengahnya. Jadi waktu itu saya di sana bareng dengan Dr. Sofiullah Muzamil itu. Terus sama siapa waktu itu? Ustadz siapa waktu itu? Nah, jadi ya mungkin berkahnya Hadratus Syekh karena ya tiap hari di Makbaroh. Jadi
Saya itu ya apa-apa di Makbaro itulah. Masya Allah. Ya, jadi Kadang nun sewu ya, kalau Yai boleh jelaskan sedikit tentang arti barokah atau berkah apa ya itu ya? Yang kadang itu kan believe or not ya, percaya tidak percaya, tapi banyak yang mengatakan itu bisa kita nyata. Kalau di dunia pesantren itu nyata. Walaupun orang-orang rasional mungkin enggak. Gitu. Irasional lah ya. Gimana ya? Nun sewu ya sedikit ya. Jadi ya itu sebuah keniscayaan di dalam dunia pesantren. Jadi hal-hal karena kita banyak cerita-cerita kan diantaranya begini yang saya sangat di Tebu Ireng itu kalau bisa minimal 8 tahun. Okay. Kalau 8 tahun di Tebu Ireng kemudian insya Allah pulang jadi orang. Yang kedua ya harus sering-sering ke Makbaro. Itu diantaranya itu. Di antaranya yang saya pegangi ya kayak gitu itu. Nah, jadi kalau yang lain-lain saya pikir ya sama dengan yang lain-lain. Apa namanya belajarnya yang pintar lebih pintar banyak. Ya. Saya ya Nun Sewu ya, saya juga merinding ya. Kalau boleh saya menangis juga ya. Saya kalau Yai bilang apa berkah di Makbaro, saya juga izin ya waktu pas saya SMP tuh ya. Hampir setiap hari ya, sebelum saya berangkat sekolah saya nyapu ya, nyapu makom saya tuh ya, bener, masya Allah, bener saya ya, betul. Ya, tadi tuh ya, kadang kalau di dunia luar tidak percaya tentang berkah barokah itu tidak percaya, tapi memang itu realita ya. Betul. Kita santri ya, mengatakan bahwa memang ada itu ya. Ada sangat besar. Nah, saya bayangkan, seandainya tanpa keberkahan Hadratus Syekh atau guru-guru yang lain, mungkin siapalah saya itu. Masya Allah, ya Allah, betul saya tuh, di sini tuh orang alim ya banyak. Bener ya. Alumni juga banyak. Bener ya, bener. Tapi kemudian saya dimudahkan oleh Allah di sini dan diterima oleh masyarakat sampai sekarang ini di mana-mana. Saya ngaji hampir di seluruh wilayah Depok lah saya itu. Nah, itu ya mungkin berkahnya Hadratus Syekh, ya Fatihah kepada para guru jangan sampai telat. Ya, tiap ada sholat ya Fatihah atau apa. Doakan guru-guru. Jadi yang itu saja yang. Masya Allah. Jadi nyambung alaqah batiniyahnya, hubungan emosional kita dengan guru-guru. Masya Allah. Jadi diantaranya. Izin Yai, mungkin sekilas tentang IKPT Yai. Dan kita saat ini kan gencar-gencarnya untuk menggerakkan dan tentunya memotori IKPT agar lebih maju dan berkembang. Dan jujur Yai, mungkin Yai adalah salah satu penasehat ya di IKPT Depok ya. Artinya kalau saya lihat Yai dengan kesibukannya Yai, tapi Yai selalu menyempatkan hadir di setiap acara IKPT Depok Yai. Mohon izin Yai. Jadi begitu saya di sini, yang saya cari pertama NU ya. NU. Jadi saya cari kantor NU. Kemudian ternyata di situ banyak ketemu alumni-alumni Tebu Ireng yang jadi tokoh. Kiai Zainuddin Maksum, dulu Rais Suriah, itu alumni Tebu Ireng. Kemudian Kiai Syihabuddin Ahmad, alumni Tebu Ireng. Nah, saya banyak bergaul sama itu. Kemudian mulai ada teman-teman Tebu Ireng yang kita ini ketemu. Slamet dulu. Terus kemudian Bang Ferry. Bang Ferry. Itu kita ketemu. Nah, kemudian kita mikir, Depok ini gimana ya? Alumni Tebu Ireng, padahal banyak. Gitu. Maka kemudian kita bentuk. Jadi berarti termasuk salah satu bentuk di inisiator Depok. Bentuk di Depok itu. Kita kumpulkan. Pertama kita kumpulkan maka bahkan di sini. Masya Allah. Jadi pertama itu kita undang. Tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa ya? 15 atau 15. Awal masih awal pesantren. Jadi Siap hadir, Kiai Yazid Romli hadir, banyak yang hadir waktu itu awal. Bahkan Ketua IKPT DKI waktu itu Kiai almarhum, bukan. Di Malang. Yang Jakarta Timur. Putranya sempat di sini sih. Kiai Barudin. Kiai Barudin Ali.
ya hadir di sini. Pembentukan awal di sini, bahkan termasuk saya yang pertama membawa istighosahnya Hadratus Syekh. Karena saya itu dapat ijazah dari Gus Cecep. Gus Cecep ketemu saya kan. Waktu pembentukan itu kita bacakan itu. Yang lain belum ada yang punya waktu itu. Nah, kemudian pelantikan juga di sini. Pelantikan juga di sini. Pelantikan di sini. Gus Irfan datang. Jadi waktu pelantikan itu pas kita barengkan dengan acara Harlah Pondok Pesantren. Jadi juga pada hadir di sini. Yang lantik Gus Irfan Yusuf. Sudah waktu itu izin ya. Tiba-tiba terbersit untuk mendirikan IKPT Depok waktu itu bagaimana ya? Jadi karena sejarahnya ya izin. Jadi ceritanya katanya sudah pernah ada, terus kemudian vakum. Vakum. Sebenarnya sudah ada, setelah itu vakum vakum lama. Terus malah kemudian saya ngobrol sama Kesyihab. Kemudian sama Slamet, kemudian sama Ferry itu. Ya udah kalau gitu kapan kita undang? Akhirnya diundang itu. Diundang. Pertama, kemudian waktu itu ditunjuk saja Slamet menjadi ketua IKPT. Nah, saya diprotes oleh Sarudin, Didin. Bang Didin. Kaget saya ditelepon. Sampai itu siapa kok berani-beraninya gitu kan? Berani-beraninya mendirikan IKPT tanpa koordinasi. Terus akhirnya saya bilang, Didin itu saya tahu sebenarnya dia itu ada adik kelas saya lah. Kelas saya. Saya tahu dia komplek F dulu. Saya sudah koordinasi sama Kesyihab, sama koordinasi sama yang lain-lain. Udah akhirnya terbentuk itu. Intinya niat dan tujuannya Yai baik ya. Makanya saya memotivasi kepada teman-teman itu, kita ini Hadratus Syekh itu punya 2 warisan. Pertama adalah warisan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang kedua adalah warisan Ma'had Pesantren Tebu Ireng. Nah, jadi makanya kalau bisa teman-teman masuk di pengurusan NU, karena sebetulnya orang yang punya sanad mutasil untuk ngurus NU itu alumni Tebu Ireng. Satu. Kemudian untuk IKPT, ini bagian dari cara kita berkhidmah kepada pesantren. Jadi kalau kita ini di NU dan di IKPT, ngurus dua-duanya ya. Sebetulnya kita ini ya khidmah kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Cara kita berkhidmah pada pesantren itu seperti itu. Jadi saya lihat Yai getol banget ya, misalnya dengan IKPT ini ya. Karena tadi tuh ya, biar bisa dapat dua-duanya biar dapat dua-duanya. Berkhidmat ke Nahdlatul Ulama dan berkhidmat kepada pesantren. Maka cara kita khidmat kepada pesantren itu ya kita menghidupkan IKPT, khidmat di IKPT itu kan yang ini juga dalam rangka bagaimana membangun alaqah dengan pesantren Tebu Ireng. Mohon izin Yai, kan kendala kita adalah untuk mengumpulkan alumni Tebu Ireng dalam satu organisasi IKPT, baik itu kalau kita bicara mulai dari Presnas nasional, PW wilayah ataupun PC kabupaten ataupun kota ya Yai. Mohon izin Yai, seperti tadi Yai sampaikan, kalau di istilah militer kita itu mamnya bawa sini nak. The spirit of the corps ya Yai, semangat Korps Tebu Ireng kita Yai. Izin Yai, terkadang kan banyak sekali alumni anggap buat apa kayak gitu-gitu Yai, sehingga kadang banyak pada saat kita mengadakan pengajian atau kumpulan tidak hadir. Sebenarnya bagaimana sih menurut Yai trik dan biar mereka tuh semangat ya gitu. Jadi makanya sampai saya bilang sebetulnya ke teman-teman, udahlah. Yang penting adakan kegiatan yang sederhana, membangun silaturahim. Bahkan kemarin itu, ini kan Depok ini agak tersendat setelah kemarin udah jalan terus sempat berhenti. Dan sebenarnya sederhana, saya bilang itu lo tinggal ngadakan jam yang ngundang saja via grup kan gitu saja, kemudian
apa namanya ditempatkan di mana dan tidak usah ditarik iuran supaya pada hadir. Iya. Karena kalau kadang-kadang kan tidak semua orang secara ekonomi punya berkemampuan. Nanti kalau datang harus iuran berapa, dia mau hadir saja sebenarnya sudah alhamdulillah. Bersyukur lah, alhamdulillah ya. Jadi itu, makanya saya berharap sebenarnya kayak kemarin sebenarnya saya sudah ngobrol sama udahlah nanti pelantikan di Asada bareng dengan acara itu, tidak usah bayar apa-apa, udahlah nanti ikut aja, ikut pondok semuanya. Kok kemudian kok nggak ada terusannya? Saya masih ingat waktu pas kita kumpul di Bank Haji Abdul Hamid. Saya ingat ya sampai mengatakan demikian ya, Masya Allah. Jadi bahkan saya sudah ngajangi. Udahlah kalau tidak ada yang mau ditempati di pesantren Asada, tiap acara di Asada terus kita siap. Dan tidak perlu urunan. Insya Allah nanti kita siapkan. Omang ngasih makan teman-teman hanya berapa saja. Jadi gitu. Kita pingin berkahnya Hadratus Syekh. Masya Allah ya. Masya Allah. Saya pun sama ya. Saya melakukan giat silaturahmi mutasana mutasi ini semata-mata luar biasa. Mungkin itu ya. Tidak semua orang bisa itu. Semata-mata bener ya. Kadang jujur ya, waktu, biaya semuanya kita. Tapi tadi tuh ya kadang keberkahan itu yang terkadang tidak saat ini belum kita lihat secara kasat mata. Kadang kan orang mau bekerja, orang mau melakukan sesuatu tuh harapannya ada feedback untuk dia, tetapi kan bukan itu yang kita cari. Yang tadi yang Yai bilang itu sesuatu keberkahan ini loh ya, yang kadang mungkin motivasi ini yang ingin kita bagikan kepada alumni-alumni yang lain ya. Betul. Jadi hanya mengalokasikan waktu paling tidak sebulan sekali. Kemudian ya tadi kalau bisa sambil khidmat di NU, karena itu adalah warisan juga. Termasuk begini, mengapa sih saya kok nge-share pengajian itu ke alumni? Betul. Sebetulnya dalam rangka kan tidak semuanya alumni itu pulang itu akrab dengan kitab lagi. Bener Yai. Yang banyak kan kemudian udah lupa karena cuma hanya dalam rangka untuk mengingat kembali loh. Pengajian di pondok dulu begini. Mengingat-ingat mubtada itu khobar itu apa, fi'il apa, fa'il apa. Hanya teman-teman kalau mau hadir dalam rangka untuk mengingat kembali dulu di pondok lo begini. Siap Yai. Jadi makanya saya kan ada teman-teman yang ikut kayak Pak Haji Hamid itu aktif ikut, kemudian ada beberapa yang aktif ikut. Tapi kan banyak yang mungkin ada yang ngira kok sombong banget ya. Padahal tidak ya. Jadi tujuan saya lebih pada itu. Siap. Lebih kepada marilah teman-teman itu yang tidak sempat, kemudian hanya ngumpul, kemudian untuk mengingat kembali pelajaran di pondok dulu kayak apa. Kalau ndak mutolaah itu hilang. Pasti tuh ya. Kalau nggak mutolaah pasti hilang ya. Insya Allah saya nanti mulai sekarang kalau saya ingin mutolaah lagi ya. Betul. Mutolaah lagi. Masya Allah. Berarti benar-benar DPRD ya. Saya itu kan ngaji mulai kitab kecil sampai kitab besar, kitab Ihya, kitab Tafsir Munir, kitab Hikam, itu ya juga dalam rangka ya supaya juga di samping itu orang tahu alumni Tebu Ireng itu ada yang ngaji, ada yang khidmati ilmu. Siap Yai. Yai, tadi mungkin hal yang perlu kita tekankan, arti keberkahan sehingga alumni Tebu Ireng yang lain itu punya semangat atau ghirah untuk memperjuangkan NU ataupun IKPT ini ya. Jadi berkah ngurusi NU itu luar biasa. Siap ya. Izin ya bisa. Jadi biar semangat saya pertama kalau dawuhnya Hadratus Syekh kan jelas. Siap. Siapa orang yang ngurus NU
Saya akui dia sebagai santriku dan saya doakan dia dan keluarganya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus ada dawuhnya Yai Zainul Hasan, itu seorang al-arif billah. Dia mengatakan man a'ana nahdlatal ulama sa'ida fid dunya wal akhirah. Siapa yang membantu NU bahagia dunia akhirat. Amin amin. Terus amin. Ada Kiai Ridwan. Kiai Ridwan itu yang gambar NU itu, yang gambar lambang NU. Beliau mengatakan kan, kalau ada orang apa namanya ngurusi NU betul-betul, kok sampai kesulitan, kesulitan ekonomi dan sebagainya, maka datang ke makam saya, oglek-oglek kuburan saya, apa namanya, naik nisan saya. Artinya kalau orang sebetulnya mau khidmah di NU betul-betul lillahi ta'ala, pasti akan mendapatkan keberkahan. Nah, itu dari sisi NU-nya. Jadi makanya saya juga berharap, saya sering di pertemuan-pertemuan itu mengingatkan teman-teman, ayolah apa namanya masuk di NU, entah di bagian apa kita khidmah di NU. Jadi jangan hanya kerja terus. Kemudian yang kedua tentu saja IKPT itu. Karena disitulah cara kita khidmah kepada pondok pesantren Tebu Ireng itu. Ya kita ini tidak ada artinya tanpa Tebu Ireng gitu ya. Benar ya, Masya Allah. Mohon izin ya, kalau harapan kan nggak ada salahnya ya tentang IKPT ini ke depan biar lebih bisa maju berkembang. Izin ya. Jadi ya memang saya berharap bahwa pertama pada pengurus itu yang diamanai itu harus mau ngurus. Jangan hanya semangat ketika ditunjuk jadi pengurus kemudian tidak mau ngurus. Jadi ini amanah yang harus dijalankan. Dan di situ di balik itu pasti akan ada keberkahan. Yang tidak jadi pengurus ya tidak apa-apa, tidak jadi pengurus ya, tapi harus juga mau jadi bagian yang diurus. Ya. Sebagai alumni Tebu Ireng ya kita manut diurus oleh para pengurus. Jadi kecuali kalau pas benturan dengan kegiatan-kegiatan yang apa namanya yang penting, yang memang kita tidak hadir. Kayak beberapa kali memang saya tidak bisa hadir karena ya jadwal saya kemarin haulnya Kiai Ishak karena malam. Itu kalau malam itu hampir penuh. Siang juga ngaji, sore ngaji. Jadi kalau bagi yang longgar-longgar, saya berharap ya mari kita hidupkan kembali kita semangati untuk khidmah di IKPT ini. Dengan nilai ta'ala, insya Allah akan ada berkahnya. Nah, keberkah itu bentuknya macam-macam. Ada bentuknya adalah ya dimudahkan rezekinya, ada yang dinaikkan jabatannya, ada yang diterima masyarakat dengan baik, ada yang macam-macam lah bentuknya berkah. Jadi, mohon izin ya, mungkin terakhir sebelum kita closing statement tentang arti pentingnya silaturahim untuk kemajuan IKPT. Ini memang seharusnya mulai DPP ya, pengurus pusat itu sebetulnya untuk membangun konektivitas alumni-alumni Tebu Ireng itu ya harus sering silaturahim. Tidak ada artinya kalau hanya pengurus hanya ada di Menara Gading itu, tidak ada artinya apa-apa, tidak ada efeknya. Jadi yang kedua harus ada semacam satu tujuan besar dari IKPT itu, ya. Jadi organisasi karena alumni Tebu Ireng itu masya Allah, banyak dan orangnya itu punya pengaruh di masyarakat. Banyak yang punya jabatan. Ini harus ada menuju satu titik yang sama. Menuju satu titik yang sama. Jadi ini yang penting. Jadi harus ada saya sangat appreciate kepada Gus Fahmi ya, yang mau mendatangi mau mendatangi itu sudah luar biasa. Tapi jangan hanya Gus Fahmi,
ya pengurus yang namanya pengurus DPP itu juga harus sering datang. Paling enggak diagendakan ke daerah-daerah itu, dibagikan pengurusnya banyak. Umpamanya ketua nanti di mana, wakil ketuanya kemana, nanti sekretaris kemana dan sebagainya, itu untuk menyapa warga IKPT di daerah-daerah. Karena ya tadi dibutuhkan apa? Ghiroh untuk itu. Giro ya. Nah, silaturahim itu salah satu cara untuk membangun konektivitas antara satu alumni dengan alumni yang lain. Dan itu yang panjenengan lakukan itu sudah luar biasa. Siap, ya, Tidak semua orang bisa melakukan, ya. Kayak saya jelas tidak bisa melakukan itu karena waktunya udah habis. Saya Nun Sewu, saya sama seperti Yai, kita semuanya pasti akan berkhidmat dengan berbagai cara yang mungkin kita bisa lakukan, Yai. Salah satunya mungkin yang bisa saya lakukan seperti ini, Yai. Saya berkhidmat dan saya meyakini ada keberkahan yang insya Allah akan saya dapatkan, entah bukan berupa materi ataupun apa saja, Yai, gitu loh, Yai. Entah anak-anak nanti jadinya anak baik-baik. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin. Allah, insya Allah, Yai. Nggih, Yai, mungkin demikian bincang-bincang kita, Yai. Alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan dan tentunya bisa kita bagikan ke seluruh alumni Tebireng dimanapun berada, Yai. Mohon izin, Yai, mungkin closing statement terakhir yang ingin. Pertama adalah jangan lupa dalam rangka menyambungkan ruh kita dengan para muassis, dengan para pengasuh-pengasuh, guru-guru, hendaklah selalu entah itu mendoakan, kirim Fatihah kepada para guru-guru, kepada pengasuh. Itu yang harus selalu dilakukan, entah itu setiap hari sekali atau kalau bisa setiap ba'da sholat dan sebagainya. Yang kedua adalah aktif hadir di jamiah-jamiah sepanjang sempat tidak berbenturan dengan hal yang penting lainnya. Saya harapkan aktif karena ini bentuk cara kita berkhidmah kepada pondok pesantren. Yang ketiga, saya berharap alumni-alumni Tebireng juga khidmah di Nahdlatul Ulama karena itu juga merupakan warisan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Makasih, Yai, banyak sekali hal yang telah dibagikan. Mudah-mudahan Kiai sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebireng selalu diberikan kesehatan, keberkahan, Yai. Amin, amin. Amin, amin, amin. Yai, sementara demikian dari saya, Yai. Sewu, Yai. Siap. Matur suwun, Yai. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.